Halo minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Mata o ai shimashita ne. Nihongo no benkyou wa dou desu ka, saikin? Tsukaremashita ka? Mada ganbaremasu ka? 日本の何かに対して好きという気持ちがあればですね、ずっと頑張れると思いますので、皆さんそのようなことってありますか？なかったらぜひ見つけてみてください。勉強にいいと思います。さて、hari ini Mimin mau ngomongin tentang persamaan dan perbedaan antara proses penguasaan bahasa ibu dengan proses penguasaan bahasa kedua. Untuk proses penguasaan bahasa ibu ini, bahasa kerennya biasa disebut dengan First Language Acquisition atau FLA. Dan untuk penguasaan bahasa kedua biasanya disebut dengan Second Language Acquisition atau SLA. Kedengarannya susah ya. Tapi jangan khawatir, minasan. Nanti Mimin jelasin sesederhana mungkin. Jadi pasti minasan bisa paham. Mungkin kita udah nggak inget lagi gimana proses kita jadi bisa bahasa Indonesia atau bahasa daerah ya. Minasan gimana? Masih ingat? Mungkin bisa inget-inget lagi kalau di sekitar kita ada anak kecil yang baru bisa atau baru belajar ngomong ya. Kalau minasan perhatiin, bahasanya anak kecil itu sederhana banget kan ya. Terus kadang ada kata-kata yang dipakai dengan makna yang luas. Dulu anak saya suka bilang, "Pak, tolong anuin dong," gitu. Waktu dia ngomong gitu waktu dia minta tolong ke saya untuk lakuin sesuatu. Misalnya pas minta bukain botol, ya bilang begitu ya. Pas minta pasangin mainan misalnya ya, juga sama. Jadi satu ekspresi itu dipakai untuk tujuan yang beda-beda. Dari hal itu kita bisa lihat bahwa anak kecil itu mungkin selalu dalam kondisi kosakatanya sedikit, dan dengan kondisi itu dia berusaha menyampaikan berbagai pesan dengan memberdayakan kosakata yang ada. Nah, yang bagusnya lagi, anak kecil itu kayaknya nggak punya pikiran, ntar kalau salah ngomong gimana ya, atau ini bahasanya udah sesuai belum ya, gitu. Jadi pikirannya masih sederhana banget. Nah, terus orang di sekitar anak kecil itu juga, kalau anak kecilnya salah ngomong, itu senang-senang aja ya. Bahkan anggap itu menarik. Sebenarnya kondisi anak kecil yang tadi Mimin ceritain sama dengan kondisi kita waktu belajar bahasa asing ya. Kosakatanya terbatas, pengetahuan tata bahasa juga terbatas. Pengetahuan mengenai sosial budayanya juga sama ya, terbatas. Nah, masalahnya kalau kita belajar bahasa asingnya itu pas udah di range umur yang dibilang dewasa, kita kayaknya nggak bisa kayak anak kecil yang bisa memberdayakan semua resource yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau orang dewasa itu banyak pertimbangan. Ntar kalau salah gimana? Ntar kalau jadi nggak sopan gimana? Dan lain-lain. Terus belum lagi perasaan malu dan takut yang selalu menghantui kita pas mau ngomong ya. Nah, seandainya ini bisa kita minimalisir ya, perasaan tadi ya diminimalisir, kayaknya penguasaan bahasa asing kita bisa jadi lebih lancar dan maksimal loh minasan. Tapi ya ini benar-benar susah sih. Kadang Mimin suka kasih saran kayak gitu ke mahasiswa. Ayo kamu bertingkah dan berpikir kayak anak aja gitu, kayak anak-anak aja waktu ngomong bahasa Jepang. Tapi ya kayaknya memang susah minasan. Tapi kalau dilihat lagi ya, FLA dan SLA itu memang ada kedekatan loh. Contohnya, waktu baru belajar ngomong, kita itu ngomong secara bertahap ya. Ada masa dimana kita itu ngomong dengan 1-2 kata aja. Kayak misalnya pas minta susu atau makan gitu kan, cuma bilang cucu gitu, atau mamam gitu kan ya. Tapi secara bertahap, susunan kata-kata itu semakin kompleks dan akhirnya jadi bentuk yang sekarang. Waktu kita ngomong dalam bahasa asing juga sama kan ya sebenarnya. Awal-awal kita paling cuma bisa susun kata-kata aja kayak ashita, gakko, iku gitu ya. Atau misalnya pas nawarin makan cuma bilang taberu gitu ya. Tapi ya seiring dengan bertambahnya input ya, susunan katanya makin kompleks dan bentuk-bentuknya juga jadi lebih bervariasi. Dari sini Mimin berharap minasan yang lihat video ini bisa
membebaskan diri dari perasaan-perasaan yang selama ini membuat minasang jadi nggak produktif. Tapi kan susah ya. Kalau minasang punya pikiran lain, kasih tahu Mimin ya. Oke deh, itu aja dari Mimin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan Prodi lewat media sosial kami ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye-bye.